Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Bunda, para sahabat yang dimuliakan Allah. Pada kali hari ini saya Papa Andika belajar dakwah akan menyampaikan pentingnya memahami syariat tarekat. Akhir-akhir ini guru-guru kita sangat serius mengajarkan untuk kita itu pengetahuan pembelajaran akhir zaman itu mengenai tarikat, syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Cuman ada juga para sahabat kita, teman-teman kita yang keliru dan salah menilai dan merasa alergi mengenalkan kata-kata syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat tersebut. Bahkan mereka ada yang mengatakan tidak adanya pembahasan ini semasa Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah para sahabat, Bapak Bunda, abang-abang di mana saja berada. Pembahasan mengenai syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat memang dikembangkan itu pada akhir-akhir abad ini. Itu semasa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pembajabaran seperti itu. Cuman dasar ilmunya, teorinya, ilmunya itu sudah ada semasa Nabi Muhammad SAW. Itu cuman sekarang adalah penjabaran ilmu pengetahuan. Jadi para sahabat dimanapun saja berada, jika tidak memahami dengan benar mengenai syariat, tarikat ini, hakikat dan ma'rifat ini, akan cenderung akan diisi oleh orang-orang yang salah kaprah, yang bertujuan untuk duniawi. Sehingganya ajaran Islam sebenarnya itu dikembangkan oleh orang-orang yang salah kaprah dengan tujuan untuk duniawi dan memanfaatkan agama untuk kehidupan dunia mereka. Untuk itu kepada hari ini saya Papa Andika belajar dakwah juga sangat mengharapkan dan menghimbau kepada para sahabat semuanya yang sekiranya yang merasa menjalankan syariat dengan baik. Marilah kita kembangkan pengembangan ilmu pengetahuan ini dengan benar supaya tidak dimasuki oleh orang-orang yang salah secara akidah, secara syariat Islam. Kadang-kadang yang membuat saudara-saudara kita yang merasa jadi tidak senang atau merasa tidak suka adanya ucap-ucapan di lapangan bagi orang-orang yang menjabarkan ini jadi salah kaprah sehingga menimbulkan pro kontra di lapangan. Apa misalnya? Adanya omong-omongan orang di lapangan mengatakan bahwa pembahasan tingkat ibadah berdasarkan tingkat syariat itu sama dengan ibadahnya sama kayak amalan kosong. Seakan-akan mubazir begitulah bahasanya. Padahal ketahuilah para sahabat, yang dikatakan syariat itu adalah segala aturan, segala aspek yang mengatur tata kehidupan manusia, yang hukum-hukum yang mendasari mengenai hal haram, mengenai boleh atau tidak, itu adalah syariat. Jadi segala aturan yang hukum yang telah dilegalkan oleh Allah dan Rasulnya untuk umat manusia, untuk umat Islam hari ini, untuk umat Nabi Muhammad hari ini. Dan ada juga yang salah penilaian kaprah bahwa kadang-kadang ada anak-anak sekolah kadang yang salah penilaian. Bahkan menyatakan Islam itu semasa Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya ajaran Islam itu sudah ada semasa Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Musa dan sampai Nabi Muhammad SAW. Cuman yang jadi berbeda itu syariatnya yang berbeda. Syariat semasa Nabi Musa, Nabi Isa itu berbeda dengan syariat semasa Nabi Muhammad. Syariat pada masa Nabi Isa, Nabi Adam tidak ada ajaran mengenai pergi ibadah haji atau aturan seperti puasa seperti kita sekarang ini. Itu berbeda aturannya. Jadi para sahabat semuanya, jadi sebenarnya Islam itu sudah ada semasa Nabi Adam sampai Nabi Musa, Nabi Isa dan sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kadang di lapangan ada adik-adik kita, anak-anak sekolah kita yang salah kaprah, salah paham seakan-akan Islam itu cuma semasa Nabi Muhammad SAW. Inilah salah kaprah. Jadi syariat itu segala aturan yang mengatur tata kehidupan kita semasa untuk sekarang ini semasa Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa ada yang saudara kita yang merasa jengkel seakan-akan tidak senang mendengarkan orang yang pro pembelajaran tentang syariat, tarikat dan hakikat dan ma'rifat? Karena adanya persoalan pembahasan yang tidak sesuai dengan syariat, melanggar, seakan-akan membuat orang terpecah belah.
Apa persoalan misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada yang mengatakan bahwa ibadahnya orang tingkat syariat itu seakan-akan tingkat syariat yang dia masuk ialah orang yang tidak mau belajar tarikat, hakikat dan marifat. Jadi artinya menyinggung perasaan orang yang telah belajar sesungguh menjalankan syariat dengan bagus. Jadi tidak, mereka yang tidak ikut menjalankan tarikat seperti mereka seakan dikatakan amal ibadah seperti amalan kosong. Ini membuat perpecahan, membuat kontroversi di lapangan. Jadi para sahabat, ini adalah hal yang salah kaprah. Padahal di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah sudah menjelaskan, apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau hai Muhammad, katakanlah aku itu dekat, dan aku akan mengabulkan permohonan mereka kepadaku, dan hendaklah mereka melakukan pula apa yang aku perintahkan kepada mereka. Jadi di sana Allah jelaskan, Allah akan mengabulkan permohonan seorang hamba itu apabila ia berdoa, dan hendaklah mereka melakukan juga apa yang aku perintahkan kepada mereka dan beriman kepadaku. Dan di sini apa yang aku perintahkan kepadaku itu artinya itu syariat, aturan, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita beriman kepada Allah dengan baik, melakukan aturan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Dan di berikut ayatnya, hendaklah mereka melakukan apa yang aku perintahkan juga dan beriman kepadaku, dan aku akan dan mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Artinya apa di sini para sahabat? Di sini dijelaskan, kalaulah kita menjalankan syariat dengan baik, contohnya sholat 5 waktu sehari semalam, tambah sholat sunat dan yang lain-lain, pokoknya taat, tambah sholat tahajud, berarti dia telah menjalankan syariat dengan baik dan dia akan mendapat bimbingan dari Allah. Jadi dari ayat berikutnya dikatakan semoga dia mendapat bimbingan, petunjuk. Nah, jadi para sahabat, tidak sesuai di lapangan ada yang mengatakan walaupun mereka sholat 1000 rakaat, kalau Allah tidak mengenalkan dirinya, itu akan sia-sia. Inilah ucapan di lapangan. Jadi inilah membuat kontroversi di lapangan para sahabat. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya ini kita luruskan, kita bersihkan supaya tidak ada kontroversi di lapangan. Seakan-akan orang menjalankan syariat itu yang baik itu seakan-akan mentang-mentang dia belum belajar tentang hakikat yang seperti yang diarahkan pada teman-teman yang lain ini, seakan-akan dia direndahkan. Inilah salah kaprah. Padahal Allah sendiri sudah menjelaskan, kalaulah syariat ini dijalankan dengan baik, dia akan mendapat petunjuk. Ada lagi dalam hadis lain dijelaskan, apabila seorang hamba itu mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat sama dia satu depa. Apabila kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat berlari. Artinya itu dengan sungguh-sungguh Allah melebihkan. Artinya, saya ulangi lagi hadisnya, saya salah sedikit, mohon maaf. Jadi apabila kita mendekat sama Allah itu 3 kali lipat itu didekatkan istilahnya. Jadi apabila kita mendekat satu hasta, Allah mendekat satu depa, artinya 3 kali lipat. Apabila kita mendekat sama Allah dengan berjalan, Allah mendekat sama kita itu seperti berlari. Artinya itu Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Jadi para sahabat, jadi kalaulah kita mendekatkan diri menjalankan syariat dengan baik, jadi artinya kita akan lebih dekat sama Allah. Bisa jadi Allah mengenalkan dirinya melalui apa, kita menemukan guru, apakah melalui dengan YouTube misalnya, dengan macam cara. Jadi kalaulah syariat ini dijalankan baik, kita akan terbina, tertuntun dengan baik. Jadi sekarang salah kaprah adanya omong-omong di lapangan yang membuat orang tersinggung. Jadi untuk mencapai yang diridai Allah itu tidak harus seperti yang kita inginkan. Berbagai macam cara bisa jadi mungkin melalui ditemukan dengan guru, atau melalui YouTube, atau melalui mimpi misalnya, berbagai macam cara, asalkan syariat dijalankan dengan baik. Dan kebetulan saya alhamdulillah menjalankan sholat sejak kelas 4 SD. Jadi hal-hal yang salah di lapangan itu seakan-akan ada dalam hati kita adanya filter untuk penyaring. Walaupun ustadznya tinggi, tapi kalau syariat ini jalan baik, walaupun orang-orang siapa yang cerita ceramah, kalau dia melenceng, rasanya dalam hati kita ada filter
yang menyatakan hal itu salah. Jadi itu artinya itu petunjuk dari Allah